Bismillah. Gimana nih pengajian muridnya dibawa temen bandem? Ya nyantai aja, nyantai ke atas nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa Ustaz. Nanti ya, Bismillah. Kita sedang belajar masalah ini, diagnosa penyakit badan. Penyakit badan. Sebenarnya penyakit badan bersumber dari penyakit ruh juga, 80% ya. Tapi kadang yang belajar pengobatan penyakit ruh mengesampingkan diagnosa penyakit badan. Iya, jadi semuanya disalahkan ruhnya semua. Gitu. Emang ada hubungannya sih. Cuman kan nanti gini, ruh dengan jasad itu berhubungan 100%. Berhubungan 100%. Misalnya aja, ada orang sering takut. Takutnya bukan takut hantu. Gitu. Bukan takut kerampok. Nah, tapi takutnya misalnya gini, saya dapat jabatan, takut nggak bisa menjalankan, nanti bebannya banyak, gitu. Takut tidak bisa menjalankan tugas, nah itu jadi beban. Tapi kalau takut hantu kan cuman gelapnya aja kan, cuman lingkungannya aja kan, itu mah sebentar, habis keluar dari lingkungan itu hilang, ya nggak? Kalau takut hantu, takut macan, takut hewan. Tapi kalau takut secara psikologis yang bisa merusak organ, itu kayak takut mendapat jabatan tinggi, atau takut dipecat dari jabatan tinggi gitu. Itu salah satunya. Atau takut karena sering sering dimarahin tapi takut untuk mengeluarkannya. Itu juga bisa. Atau takut yang permanen gitu. Takut yang permanen, bukan sekilas gitu. Nah, itu yang dicintai, iya. Yang berkepanjangan itu yang akan melemahkan organ. Nah, nanti yang penyakit ruh itu yang melemahkan organ. Nah, cuman kadang gini, orang yang mengobati ruh itu hanya sekedar mendiagnosa ruhnya aja. Oh, ini pasti kamu punya masalah ini kan. Nah, akhirnya apa? Ketika ruhnya sudah sadar, padahal organnya sudah rusak kan. Organnya ditinggalin, nggak diobatin. Akhirnya berapa bulan kemudian kambuh lagi. Iya kan? Atau kebalikannya, ketika orang sudah mengetahui, oh penyakit ruh ini ada di organ ini, organnya diobatin, tapi ruhnya nggak diobatin, otomatis cuman sembuh sementara. Paling kekuatannya 3 bulan 6 bulan kambuh lagi. Ya, kalau terapisnya senang-senang aja, datang lagi kan, bayar lagi. Langganan. Nah, tapi kan kita sebagai terapis harus profesional lah, harus sampai sembuh pasiennya. Nah, nanti kita belajar psikologis sifat dari sebuah organ gitu. Udah pernah kan? Yang level pertama udah pernah kan? Nanti gini, kalau misalnya nih kita punya organ jantung. Organ jantung sifatnya apa? Panas. Psikologisnya gembira. Orang pelawak kan bikin gembira terus lah, dan dia berusaha untuk bergembira terus gitu, bikin orang lain bergembira terus. Akhirnya dia ketawa terus, bikin bagaimana caranya ketawa terus, akhirnya jantungnya kalah. Kalau lihat pelawak tuh rata-rata jantung kena gitu. Atau mentertawakan orang lain. Suka mentertawakan orang lain, itu juga jantungnya kena gitu. Gembira, terlalu gembira juga akan mengakibatkan organ menjadi rusak. Nah, ini kadang setan bisa masuk ke penyakit jantung lewat apa? Karena dia gembiranya ketika orang lain susah. Jadi kebiasaan gitu, mau ngelihat adiknya, mau ngelihat saudaranya, mau ngelihat anaknya, mau ngelihat suaminya, mau ngelihat tetangganya, siapapun kalau lagi sedikit dia gembira, oh berarti itu ada setan. Ada setannya lah. Nah, ini nanti ada terapis yang mengeluarkan setannya, dek gitu kan ya. Nah, tapi sifat dia sendiri nggak dibedandanin tuh. Akhirnya jantungnya kena terus. Nah, itu nanti kita harus holistik gitu. Dalam arti apa? Mencakup semuanya, kan, mau ruhnya mau jasadnya, dua-duanya didandani. Jadi tidak ada spesialis ruh, tidak ada. Spesialis jasad nggak ada. Kalau bisa sang terapis itu harus bisa ruh, bisa jasad. Nah, nanti kalau dalam praktek ilmu spot ya, dalam praktek ilmu spot kan getaran itu, energi itu kan masuk ke jasad kan ya. Nah, kemudian dihubungkan sama saraf ya. Nanti sarafnya lari ke organ mana kan? Ya kan ya. Nah, ketika itu sudah bergerak berarti untuk penyakit apa tuh? Jasad kan? Iya, berarti untuk penyakit jasad. Tapi ketika kita memegang, sarafnya sudah betul, masuk ke organ yang bermasalah, energinya sudah tepat, baru kita bacakan kalam. Kalam ruh atau jasad? Ruh.
Kalamnya masukin dik, otomatis dua-duanya langsung kena. Kalamnya lewat sini nih, dengerin nging, masuk ke dalam, pas lagi safnya dibuka sama spot, didididididididid, bacain. Jadi nanti jasadnya, nutrisinya masuk, ruhnya bisa tenang lewat suara. Nanti yang jadi biang keroknya di dalam kena nggak? Mau itu psikologisnya, mau itu setannya kena. Coba setan di mana coba? Darah. Aliran Darah. aliran darah kan majro bidam kan. Iya, fi apa asyaitonu asyatona. Yang bisa nahus. Jadi setan itu ketika masuk ke dalam bani Adam itu ada di aliran darah majro bidam. Iya, majro dam. Ketika mengalirnya itu kan tidak semua darah dipakai. Tidak semua darah dipakai. Nanti ada yang bilang radikal bebas, ada yang bilang oksidan, ada yang bilang racun, ada yang bilang toksin. Lah, itu setan itu di situ. Setan itu di kotoran darah. Makanya ketika ilmu sepot dimasukkan, geter kan? Coba kalau lihat orang donor darah, darahnya diapain sama orang kantor PMI itu? Kan digoyang-goyang, digedeg-gedeg di mesinnya ya. Di mesin digoyang-goyang kan, digedeg-gedeg gitu. Jadi kalau darahnya cuma ditaruh aja dia beku, nggak bisa ditransfusi sama orang lain. Tapi karena darahnya digoyangkan terus, ilmu sepot digoyangin ya. Digoyangin, getar gitu ya. Ketika bergetar itulah ketika kantor PMI itu menggoyangkan darah itu kan berpisah tuh antara racun sama darah. Jadi si darah akan bersih terus. Nah, sama dengan orang disemprot. Orang sering disemprot darahnya lama-lama bersih. Apalagi habis sering disemprot dikeluarin sama bekam. Ya. Disemprot sambil dibacain ayat ruqyah, otomatis jadi. Jadi enggak? Jadi, itu teori paling gampang. Nah, nanti spot itu bisa mewakili apa? Mewakili akupresur, menekan, bergerakan saraf, duk gitu kan? Bisa mewakili itu. Mewakili akupuntur, ketika dimasukkan ada dekitek gitu kan? Sama, ya enggak? Mewakili apa? Pijit, refleksi. Mewakili apa lagi yang baru? Yang untuk dipelajari apa? Resisten itu kan memposisikan aja. Iya, memposisikan saraf. Kalau pas memposisikan tulang. Kalau resisten memposisikan Tulang dan sendi, otot dan sendi. Ya, otot kan istilah daripada saraf kan ya. Ada tendon, ada otot gitu. Nah, itu nanti itu bisa mewakili. Misalnya antum udah tahu nih orang budek. Nah, terapi resistennya bagaimana? Tinggal masukin energi spotnya, enak pisan, lebih nyambung, lebih kena. Dan bahkan bukan cuman reposisi ototnya aja, tapi oksidan yang dalam ototnya akan kena. Nah, itu nanti kelebihan daripada spot itu selain dia membersihkan darah, dia juga akan mengangkat oksigen lebih cepat keluar. Otomatis seton itu akan keluar. Karena seton ada di oksidan. Ya kalau kita cuman kun fayakun ukhruj gitu ya kan, ketika kita di situ setannya keluar, kitanya pergi ke rumah, pasiennya kambuh lagi. Ya enggak? Iya, karena medianya oksidan yang di dalam pasiennya tidak dihancurin. Ya enggak, Sat? Iya, rumahnya masih ada. Tapi kalau kita guturin gitu kan, kita masukin, otomatis dia hancur. Hancurnya apa? Oksidannya hancur, rumah setonnya hancur. Ya, Il. Udah bisa ruqyah belum? Udah bisa ruqyah belum? Ngaji di bawah agak enggak pernah dia. Renang wah. Nanti kalau sekarang ini kan udah semuanya ustadz semua lah, gampang masalah kalamanya. Abu aja pakai apa? Mantra apa? Mantra ini apa? Mantram. Pakai mantram aja kena. Yang orang mana? Orang Tegal dulu yang joget dibacain mantram. Lodaya itu aja kena. Disepot ya dihancurin gitu, dibacain mantram itu aja keluar. Bukan mantra, mantram. Mantram itu kan bahasa Sanskerta, tapi bukan untuk mantra sih. Jadi sebuah doa itu. Kalau mantra beda lagi. Kalau mantra itu kadang kalimatnya tidak jelas.
Kalau sebuah doa dari Sanskerta itu disebut mantra, itu sebuah doa sakral itu, doa sakral. Kalau mantra bebas, kalimatnya bebas, kadang nggak diketahui arahnya gitu. Nah, itu ketika spot nanti digabungkan sama kalam, ya insya Allah lebih mumpuni daripada yang lainnya. Tanpa dibekam sebenarnya bisa, tanpa diakupuntur bisa, tanpa di refleksi lagi bisa. Ini beliau nih tuang krok. Nih, saya nanti kan belajar krok sama beliau nih. Kemarin tadi yang Surfang itu kan habis itu katanya masih ngomong terus dipanggilin kiai lagi di Rukiah. Tapi nggak ngefek gitu loh. Yang ngefek. Sudah di spot ya. Ya udah kadung di spot soalnya. Takutnya sama spot aja nanti. Ya kalau udah diketarin berat gitu, cuman kalau dibacain kalam aja nggak bakal jadi. Kalau sebelumnya belum di spot, kemudian dibacain kalam, itu bisa jadi. Tapi kalau sudah pernah di kalam dengan spot, gitu dibacain, kemudian cuma datang yang kalam aja nggak jadi. Kecuali mungkin kecuali yang bawa kalamnya Masya Allah gitu. Kalau yang bawa kalamnya levelnya di bawah kita gitu. Jadi nanti ketika belajar spot itu bukan cuman hanya sekedar getar-getar wungkul, tapi kita ngerti maknanya gitu, fungsinya kemana gitu. Ya orang lagi migrain tuh, orang lagi migrain itu langsung di titik sakitnya. Kalau dalam ilmu akupunktur apa namanya? Asepoin, ya. Langsung titik sakitnya udah nut itu langsung hilang. Mirip orang di akupunktur dimasukin jarum. Cuman kan nanti kita harus bisa mengatur ketika menyemprot ujung, menyemprot sini, menyemprot perut, menyemprot kepala, itu kan energinya beda-beda. Kemudian menyemprot orang yang sehat, menyemprot orang yang sakit, menyemprot orang yang lemah, menyemprot orang yang kuat kan beda-beda. Gitu. Ya Bapak antum kan lemah ya. Nah, nanti kan bisa disemprot dari punggung yang dengan tekanan ringan. Nanti diajarin semuanya. Pelan-pelan gini. Nanti dia akan anget. Karena oksigen yang selama ini orang diletak terus itu kan nambah nggak? Nambah. Beku nggak? Beku. Ketika disemprot trit itu lama-lama hancur. Ketika oksigen hancur, dia dibuang kemana coba? Coba racun pertama dibuang kemana? Ke organ liver. Iya, ke organ liver. Dia kembaliin lagi ke organ liver. Pasiennya livernya bagus nggak? Ngeliat liver Pak bagus gimana lihatnya? Mata. Iya, kalau matanya bersih, sehat, nggak pucat, berarti livernya masih bagus. Disemprot lama aman. Tapi kalau lidahnya warna matanya pucat, ya jangan lama-lama, pelan-pelan dulu. Mungkin 2 menit, nanti jeda 5 jam lagi, 2 menit lagi, jeda 5 jam lagi, 2 menit lagi coba. Kalau yang nginep-nginep coba kan enak ya. Iya, sampai sembuh. Berapa paketannya? 15 juta lumayan. Ya jangan, sembuh. Gitu. Mati kaget kasih 15 juta gitu. Jadi kalau sempat itu ya jangan langsung detik itu langsung berkeinginan langsung sembuh. Jadi harus ada tahapannya. Tahapannya treatmentnya itu dijeda. Misalnya cuma 2 menit, kalau yang lemah-lemah itu 2 menit udah tunggu lagi sejam 2 jam ulangi lagi gitu. Enak kan? Kita yang perutnya besar itu? Iya itu punggungnya ratakan ini ret ini nanti tambahkan sebelah sini terus hidupkan saraf kantong kemih biar ini. Kalau udah bisa masuk yang kayak kemarin tuh masuk itu langsung kempes. Gitu. Cuman buangnya jangan langsung kempes, jangan langsung habis banget gitu, harus disisakan. Kalau buang cairan lewat perut itu kemarin yang video kemarin ya. Itu perutnya di organ apa? Perutnya ya? Airnya itu di mana? Di rongga. Iya kan di rongga perut ini. Coba kan tadi ada Sanjio. Iya. Ya Sanjio. Itu kenanya Sanjio mana? Di tengah. Sanjio bawah lah. Oh bawah. Sanjio bawah, kenanya Sanjio bawah. Sanjio bawah ini nih. Garis ini. Cuman kan karena banyak jadi menekan ke atas. Nah, nanti ngambilnya di mana? Nih, ambilnya ya. Ketika badan ini lurus, nanti tarik
tinggi lutut nih. Tinggi lutut, tarik garis lurus ke sini. Set, akan ketemu di sini. Nanti tarik lagi garis lurus dari pusar. Ketemu di sini. Arah jarumnya jangan ke sana. Arah jarumnya ke sana lurus. Arah jarumnya sana lurus. Berani nggak? Terawang. Ya kalau feelingnya kita kuat, jadi sih asal gitu kan apa ngarahkannya. Feeling ya. Iya. Jadi tingginya segini, setinggi punya pasien. Tarik lurus. Ketemu di garis lurus ini vertikal, horizontal ya. Nanti tarik lagi vertikal. Ketemu titiknya garis silang di sini. Tusukkan lurus, jangan ke sini. Tapi tusukkan lurus. Gitu. Nusuknya gimana? Ada 3 lapis. Lapis pertama aduh. Kalau udah masuk enggak. Nanti di dalam ada aduh lagi nut. Gila itu. Kalau udah tembus itu jangan ditambahin lagi. Udah dek. Udah terus belum kan? Coba kalau kita kena daun ya. Dek gitu kan udah dek ya. Harus tembus ya. Kalau udah tembus kan pleng hilang ya. Lah itu. Di sana. Kalau tek gitu berarti belum tembus. Tusukin lagi krek gitu. Itu lebih biasanya kalau kita ngerabanya kuat, tahu itu di dalam itu lebih keras. Lebih keras daripada kulit luar. Rek gitu. Ya, tapi kalau kita belum sampai rek sana, nanti ya keluarnya darah. Ya kan di kulit banyak pembuluh. Oh iya. Bukan darah dari organ. Oh. Aman. Asalkan titiknya tadi. Titiknya pas itu ya. Iya, titiknya tadi pas. Asalnya berani gak gitu. Itulah. Kayak gitu gede banget. Berarti nanti lebih dicoba ini. Yang biasanya yang udah bisa itu udah bisa fasdu. Belajar lagi dulu. Ya nantilah, hari ini harus bisa. Ini udah bisa kan ya? Kaki kan sampai perut belum. Iya, banyak feeling nusuknya itu. Feeling nusuknya. Jadi ada nut gitu ya, dek gitu, tembus sesuatu gitu. Ya, kembali ke Kalau dari sisi ukuran kan ibaratnya kalau taruhlah sentimeter gitu. Itu harus berkembang dong ini. Standarnya itu dari kulit ke dalamnya itu berapa senti? Nanti lihat aboketnya. Nanti lihat ukuran aboketnya ya. Saya lihat aboketnya nanti. Jadi di aboket itu kan ada jarum, ada selang. Jadi selangnya di luar, jarumnya di dalam. Nah itu nanti yang jadi ukurannya itu selangnya. Jangan sampai selangnya masuk ke dalam, nggak bisa dikeluarin lagi. Dioperasi nanti. Tapi jarang ya kasus perutnya sampai bengkak itu jarang ya. Ya ketemu terus sih. Ya, ada aja. Baru kemarin. Enggak, sebenarnya kan karena ada teguran. Jadi Abu nggak pernah praktek lagi yang itu. Kemarin maksakan karena udah 3 hari di rumah sakit kan dikeluarin. Makanya sama Bu juga kan udah mikir 10 kali dulu. Nanti takut ada yang ngelaporin aja gitu. Diam-diam. Akhirnya kita keluarkan dan alhamdulillah bisa jalan lagi. Tadinya segini kan dia pakai jaket segini katanya, tangannya tadi ke sini. Sekarang udah gini gitu. Ya, jadi intinya kalau ngelihat penyakit itu ruhnya harus kena, jasadnya juga harus kena. Dua-duanya harus diserang. Serang dikeluarkan, serang dihancurkan, serang dikuatkan, serang dinutrisikan gitu. Nah, nanti jangan cuma treatmentnya aja, tapi kalau lihat pasien yang kekurangan materi gimana? Ada pasien kekurangan materi kan harus dimasukin nutrisinya. Ada orang sakit kepala kan macam-macam, bisa karena kelebihan materi, bisa karena kekurangan materi. Spot sendiri itu melancarkan materi sehingga energi berjalan. Berarti harus yang pasien sudah punya materi lengkap. Nah, kalau yang kurang materi lengkap harus ditambahkan materinya dulu baru disebarkan. Ngelihat materi kan gampang. Kalau kelebihan berarti lidahnya bengkak. Kalau kekurangan berarti lidahnya ngecil. Nah, kalau lidah kecil ketika dikeluarkan lebih panjang. Lebih panjang dari lidah biasa. Kalau suruh keluar lidahnya panjang, itu kekurangan materi.
Nah, kalau kelebihan ketika dikeluarkan pendek tapi bengkak, ada bekas giginya. Nah, kalau yang normal ya ketika dikeluarkan tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, tidak ada bengkak dan warnanya juga merah muda. Sedang-sedang saja. Ya, kelihatan. Jadi nanti actionnya ya, kebanyakan kita kalau lagi buat video kan begini yang action ya. Tapi pada intinya jangan pernah sering action. Dalam arti apa? Pasien jangan sering, jangan sering gitu aja. Itu mah lagi action aja gitu. Baiknya apa? Kita fokuskan rangsangan energi itu kena enggak? Nah, itu yang jadi terapi. Kalau kurang tambahkan, kalau ketinggian kurangi. Sampai si pasien itu benar-benar nyaman. Nyamannya pasien kekuatannya berapa sih? Kan tinggal merintah kodamnya aja kan. Kodamnya mau digedein atau dikecilin gitu. Nanti pasien pada nanya, mana sih volumenya? Ya, sahabat Cordova, Barakallahu fi. Assalamualaikum. Mail. Gila lagi ngapain ya? Gila ya.